Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang model pengukuran produktivitas dengan pendekatan POSPAC. Kriteria produktivitas POSPAC yaitu meliputi bagian produktivitas, yaitu production atau produksi, organization atau organisasi, sales atau penjualan, produk atau produk, arbiter atau labor atau bisa disebut dengan tenaga kerja, kapital atau modal. Berikut adalah kriterianya. Selanjutnya ada rumus perhitungan POSPAC, yaitu aspek produksi, organisasi, penjualan, produk, tenaga kerja, dan modal. Untuk rasio produktivitas produksi, yaitu pendapatan bersih dibagi HPP. Untuk organisasi, nilai tambah dibagi biaya umum. Penjualan, yaitu laba kotor per biaya penjualan. Produk laba kotor dibagi biaya langsung. Tenaga kerja laba kotor dibagi gaji total. Dan modal pendapatan bersih dibagi modal. Untuk rumus perhitungan POSPAC indeks produktivitas periode dasar, yaitu rasio produktivitas dasar dibagi rasio produktivitas dasar dikali 100%. Untuk indeks produktivitas periode saat ini, produktivitas yaitu rasio produktivitas saat ini dibagi rasio produktivitas dasar dikali 100%. Berikut adalah data keuangan perusahaan mulai bulan Januari hingga Februari, yaitu 14 bulan. Ada produksi, organisasi, penjualan, produk, tenaga kerja, dan modal. Oke, saya akan menjelaskan tentang aspek produksi. Untuk yang pertama, data rasio produktivitas produksi yang telah ditampilkan di pertama tadi. Lalu yang di sebelah kanan ini adalah hasil perhitungan nilai produktivitas produksi dengan kita dapatkan yaitu rasio produktivitas produksi 0,90. Untuk rasio untuk grafiknya yaitu di sebelah kanan ini. Lalu lanjut ke indeks produktivitas aspek produksi periode dasar yang kita dapatkan melalui 0,90 dibagi 0,90 dikali 100%. Akan dapatkan indeks produktivitas produksi. Lalu kita dapatkan grafik seperti pada gambar ini. Untuk indeks produktivitas tenaga kerja tertinggi adalah 292 pada bulan Mei 2023. Untuk indeks produktivitas terendah yaitu 21 September 2023. Untuk yang tengah-tengah yaitu 100 atau Januari 2023. Lanjut yaitu ke rata-rata rasio produktivitas seluruh aspek. Rata produktivitas seluruh aspek meliputi bulan 1 hingga 14 dari produksi hingga organisasi, penjualan, produk, tenaga kerja, serta modal. Itu sudah saya cantumkan di PPT ini, yaitu ada di sebelah kiri. Untuk yang di sebelah kanan yaitu rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek untuk produksi yaitu rata-ratanya 1,07, organisasi 0,99, penjualan 2,03, produk 1,58, tenaga kerja 0,94, lalu modal 1,95. Maka akan didapat grafik rata-rata rasio produktivitas seluruh aspek, yaitu pada gambar yang saya tampilkan. Untuk aspek tertinggi yaitu 2,03 untuk penjualan, aspek terendah 0,94 tenaga kerja, aspek tengah-tengah 1,58 untuk produk. Peningkatan perbaikan produktivitas berdasarkan hasil perhitungan rata-rata rasio produktivitas pada seluruh aspek. Diketahui bahwa aspek tenaga kerja memiliki nilai terendah, yakni sebesar 0,94. Oleh karena itu, diusulkan beberapa langkah perbaikan untuk meningkatkan produktivitas, khususnya pada aspek tenaga kerja, antara lain sebagai berikut. Untuk tenaga kerja masuk ke kategori nomor 6, yaitu kriteria produksi hard skill. Untuk tindakan perbaikannya bisa menggunakan pelatihan dan pengembangan. Dua, penerapan sistem insentif dan reward. Tiga, peninjauan beban kerja. Empat, perbaikan lingkungan kerja. Lima, monitoring dan evaluasi kinerja berkala. Lalu kita ke bagian kesimpulan. Seluruh perhitungan di atas membahas analisis produktivitas perusahaan dengan menggunakan pendekatan POSPAC yang meliputi 6 aspek utama, yaitu produksi, organisasi, penjualan, produk, tenaga kerja, dan modal. Setiap aspek dianalisis melalui perhitungan rasio produktivitas dan indeks produktivitas atau IP berdasarkan data keuangan bulanan.
Dari hasil analisis diperoleh bahwa tingkat produktivitas bervariasi antar aspek dan periode, di mana aspek penjualan menunjukkan rata-rata rasio produktivitas tertinggi, sementara aspek tenaga kerja terendah. Berdasarkan hasil tersebut, usulan peningkatan produktivitas difokuskan pada aspek-aspek dengan performa terendah, yaitu tenaga kerja. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.